Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selamat datang kembali di kuliah saya, kuliah Filsafat Islam. Dalam pertemuan ini saya akan membahas tentang aliran peripatetik dan iluminasionis. Apa itu keduanya? Aliran peripatetik ya, vs iluminasionisme. Aliran peripatetik itu pencetusnya adalah filosof muslim yang terkenal yaitu Al-Kindi. Ya, kemudian ada Ibnu Sina dan Al-Farabi. Sementara iluminasionisme itu Suhrawardi. Ada hal apa di dalam dua aliran filsafat Islam ini? Mari kita telusuri lebih jauh apa yang dimaksud dengan keduanya. Yang pertama, aliran peripatetik. Aliran peripatetik itu berasal dari Yunani, kalimat bahasa Yunani, peripatein. Sementara kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu berkeliling. Adapun dalam bahasa Arab itu masya'iyah. Dalam bahasa Arab itu masya'iyah, jalan-jalan, berkeliling. Maka di dalam pada sekolah-sekolah tertentu di luar negeri ya, di Yunani terutama, itu ada sekolah namanya sekolah berjalan atau sekolah berkeliling. Kemudian sekolah berkeliling ini diadopsi oleh beberapa orang setelah masa tersebut. Bahkan sekarang pun ada golongan-golongan yang menggunakan sekolah berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Siapapun itu. Artinya mereka itu menggunakan metode berkeliling, masya'iyah, jalan-jalan sambil menularkan ilmu. Aliran peripatetik. Apa sih sebenarnya prinsip dari aliran peripatetik itu? Aliran peripatetik itu gabungan atau pengadopsian filsafat muslim dari Aristotelianisme. Ya. Sementara Aristoteles ini adalah murid dari Platonisme. Tapi Platonisme ini diacu oleh filosof muslim bukan pada peripatetik, malah justru yang iluminasi. Apa itu nanti ya. Nah, ini pengadopsian filosof muslim dari Aristoteles baik melalui buku-buku Aristoteles yang diterjemahkan oleh para filosof muslim. Namun di sini ada titik temu antara filosof non-muslim dengan muslim ini, di mana dalam melakukan penguatan akal dalam pola pikirnya ya, dipondasikan dibekali oleh kekuatan akal, di mana kekuatan akal ini adalah bersumber pada wahyu Islam ya, kekuatan akal yang bersumber pada wahyu Islam. Maka meskipun terjemahan-terjemahan dari orang-orang Islam, tapi paradigmanya, keilmuannya itu senantiasa ingin dikaitkan dengan ajaran Islam. Nah, disinilah walaupun kaitan yang semacam ini ada beberapa ulama pada waktu itu yang tidak setuju ya. Bahkan yang menurut Al-Kindi dan kawan-kawan ini, orang yang mengatakan tidak sependapat dengan apa yang dilakukan oleh para filosof yang mengacu pada Aristoteles ini, mereka dianggap yang membuntukan keilmuan ya, membuntukan keilmuan karena tidak berjalur filsafat. Itu peripatetiknya. Kita perlu mengetahui karakteristiknya ya. Nah, sebentar ini ya. Ini menurut Ibnu Sina. Setiap realitas hakiki dari dua aspek memerlukan sebab dari sisi kuiditas dan eksistensinya. Ini sekaligus contoh ya. Jadi ketika Anda mempelajari sebuah segitiga misalkan, ini contoh ya. Di segitiga itu ada permukaan merupakan sebab format ya.
permukaan ini, ya, ini namanya sebab forma. Sementara 3 garis ini disebut sebagai sebab materi. Dalam contoh ini, maka Anda bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari atau mempraktekkan bahwa di dunia nyata kita itu terdiri dari sebab materi dan sebab forma. Seperti segitiga ini. Segitiga ini akan terbentuk oleh garis ini, ya. Garis, 3 garis. Nah, ketika sudah tersusun 3 garis tersebut, ini membentuk sebuah forma, forma segitiga. Nah, apakah cukup demikian? Apakah cukup sampai di situ saja? Nah, kita perlu adanya eksistensi, maka aliran paripatetik ini mencetuskan gagasan sebuah gagasan di mana lebih menitik beratkan pada eksistensi dari sebuah wujud segitiga di sini. Ini contoh ya. Ketika segitiga akan dihadirkan ke dalam nyata, ke alam nyata ya, maka membutuhkan suatu faktor untuk mewujudkannya. Ya, si pengada, ya, pembuat wujud. Siapa yang membuat segitiga itu? Ya, manusia. Siapa yang mendorong pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut? Ini siapa ya? Yang membuat siapa? Yang menyuruh siapa? Nah, dari realitas segitiga ini berarti tersusun materinya, kemudian wujudnya, kemudian eksistensinya ini akan dibuat oleh siapa dan yang menyuruh siapa, sehingga ada motifnya itu untuk apa. Nah, ini ya. Nah, sebentar ya, ini yang kembali ke segitiga. Jadi dalam kehidupan hari-hari, Anda misalkan ya, manusia itu tersusun dari kulit, tulang, rambut, dan seterusnya. Nah, ketersusunan tersebut membentuk sebuah wujud manusia. Nah, manusia itu siapa? Ya, siapa yang membuat manusia? Pengadanya siapa? Kemudian pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut itu siapa? Allah terutama ya dalam hal ini filsafat muslim. Jadi adanya manusia atau segitiga ini adalah perpaduan antara wujud dan yang mewujudkan. Ya. Anda bisa memberikan contoh-contoh yang lain, ya, menganalogikan contoh-contoh yang lain. Artinya, filsafat paripatetik itu lebih mengedepankan sebuah eksistensi wujud yang didorong atau dilakukan ya, oleh kekuatan lain. Ya, dalam hal ini Tuhan. Ya. Kalau kaitannya dengan alam semesta atau manusia, baru sebatas eksistensinya, wujudnya. Nanti ada perbedaan dengan iluminasi. Filsafat paripatetik meyakini adanya hubungan sebab akibat. Apabila suatu akibat belum mencapai titik dan derajat keniscayaan, maka mustahil wujud. Jadi ada sebab akibat. Ada segitiga, maka ada yang membuatkan segitiga. Sebabnya ada sebab dan akibat. Kenapa orang tersebut membuat segitiga? Untuk apa? Sebab akibatnya itu ada. Maka dalam kehidupan sehari-hari ada digunakan oleh para ilmuwan dalam melakukan penelitian bahwa di mana ada sebab pasti ada akibat. Para mahasiswa dalam membuat skripsi itu mengacu pada hubungan sebab akibat ya, antar variabel dan sebagainya. Kalau sekarang kan enak tinggal menggunakan pola pikir atau paradigma sebab akibat tersebut. Kita tidak pernah mengetahui secara lebih jauh bahwa siapa sih sebenarnya yang mencetuskan pola sebab akibat itu. Siapa sebenarnya yang pernah membahas secara detail tentang paradigma sebab akibat itu. Nah, pada zaman para filosof muslim itu, mereka itu baru membahas, mencetuskan tentang pola pikir paripatetik atau yang mengarah pada sebab akibat. Tidak sekarang seperti ini ya. Sekarang ini ya membahas sebab akibat itu sudah tidak zamannya lagi. Jadi adanya paripatetik, filsafat paripatetik itu kita berkaca kepada para filosof terdahulu.
Nah, karakteristik parapatetiknya diskursif ya, menggunakan kemampuan akal. Jadi menggunakan kemampuan akal ya. Ya. Bernalar dengan simbol tadi, dengan adanya manusia, adanya wujud dan sebagainya. Materi adalah dasar dari semua yang ada ya. Dari dari karakteristik ini, materi adalah dasar dari semua yang ada. Ini ada golongan tertentu yang menyalahartikan. Lantas kemudian bahwa kalau tidak ada materi, maka dunia ini hampa. Nah, ini aliran paripatetik yang menurut saya terlalu menyimpang jauh dari apa yang sebenarnya diajarkan di dalam paripatetik. Kurang mengutamakan intuitif ya. Karena paradigmanya itu menggunakan akal ya, menggunakan alat akal. Dalam ontologi keilmuannya, eksistensi wujud ya, eksistensi wujud adalah sesuatu yang fundamental. Segala sesuatu di dunia ini terdiri dari materi dan bentuk. Jadi wujud itu sebuah eksistensi. Kalau tidak ada eksistensi berarti itu tidak berwujud. Nah, bolak-balik kan. Ya itulah filsafat. Wujud adalah sebuah eksistensi. Nah, kalau tidak ada eksistensi berarti dia tidak berwujud. Artinya tidak ada apa-apanya. Manusia itu wujud manusia. Kalau tidak melakukan eksistensi di dalam lapangan, maka tidak dikatakan sebagai manusia. Ya mungkin manusia tapi dia gila kan begitu. Jadi ada eksistensi. Sekarang aliran iluminasi dari kata illuminare ya Yunani artinya menerangi. Isyraqi ya dalam bahasa Arab. Nah, ini lebih mengedepankan kekuatan intuisi. Ya, tokohnya adalah Suhrawardi. Ya, acuannya adalah Platonisme. Padahal Plato ini gurunya Aristoteles ya. Jadi guru dan murid berbeda. Ya. Anak turunannya itu juga berbeda. Suhrawardi lebih mengedepankan intuisi dalam memahami realitas wujud, memahami realitas yang ada. Jadi karakteristiknya itu metodologinya ya. Dengan metode ini, intuisi ya, seseorang mampu menyaksikan kebenaran Tuhan tanpa bantuan akal. Ontologi, esensi dari wujud adalah sesuatu yang fundamental. Jadi lebih mengedepankan esensi. Ingat, esensi bukan eksistensi. Kalau tadi paripatetik itu eksistensinya ya, tapi ini esensi. Esensi itu lebih pada nilai. Ya. Bagaimana manusia itu diciptakan? Untuk apa? Mengapa dia diciptakan? Ya. Bagaimana segitiga itu dibentuk? Manfaatnya untuk apa? Sejauh mana? Nah, terus. Jadi lebih tinggi ini karena menggunakan hati, menggunakan intuisinya. Jadi ingin lebih dalam mengetahui manfaat dari sebuah realitas wujud itu tersendiri. Tuhan adalah cahaya di atas cahaya ini dalam kosmologi. Ini ya. Kalau paripatetik itu gurunya adalah Aristoteles, iluminasi Plato. Contohnya adalah Al-Farabi, Ibnu Sina, dan lainnya ya, yang terkenal ini. Al-Kindi juga ya, Suhrawardi. Ya. Kalau di sini menggunakan di paripatetik menggunakan akal, ini menggunakan hati. Kalau di sini menggunakan nalar, metodenya, ini metodenya adalah intuisi, tazkiyatun nafas. Kalau paripatetik lebih mengedepankan eksistensi dari sebuah realitas wujud, tapi diiluminasi itu mengedepankan esensi dari realitas wujud itu sendiri. Maka, saya ambil satu contoh di sini ya. Jasad bisa mengantarkan pada cahaya. Kalau di sini jasad penangkal cahaya. Maksudnya apa? Dalam iluminasi, jasad itu dianggap sesuatu yang kotor. Sementara roh itu adalah sesuatu yang suci. Roh itu cahaya. Datang dari cahaya di atas cahaya. Siapa cahaya di atas cahaya? Allah. Maka roh itu pasti melihat cahaya. Tapi jasad belum tentu bisa melihat cahaya. Maka agar jasad ini bisa melihat cahaya, jasad perlu dibersihkan, tazkiyatun nafas. Sehingga meskipun
jasad yang awalnya kotor, kemudian kemasukan roh, ketika sudah di tazkiyatun nafas, maka ini akan bisa melihat cahaya di atas cahaya. Nurul Anwar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kalau jasad bisa mengantarkan pada jasad bisa mengantarkan pada cahaya. Ini sebenarnya hampir sama, cuman paradigmanya yang berbeda. Jasad bisa mengantarkan pada cahaya. Justru roh itu sesuatu yang sudah otomatis melihat cahaya, ya, karena berhubungan dengan Allah langsung. Sementara jasad itu, ya, apa? Yang bisa melihat, yang bisa melihat cahaya itu dengan bantuan akal. Artinya bisa merasakan yang sesungguhnya, ya, bisa merasakan yang sesungguhnya. Maka roh di sini perlu adanya interkoneksi, melakukan koneksitas terhadap jasad. Justru dengan adanya roh yang ditempelkan kepada jasad, maka disitulah letak 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 penglihatan antara realitas wujud terhadap yang mewujudkan, terhadap yang mengadakan tadi, ya, terhadap yang mengadakan, yang membuat ada. Jadi itu akan melihat sesuatu yang lebih jelas, melihat cahaya yang lebih jelas ketika roh itu ditempelkan kepada jasad. Itu ya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Anda bisa memahami apa yang saya sampaikan terkait dengan filsafat ini. Memang kalau tidak berbelit-belit itu ya bukan filsafat namanya. Maka Anda ingin lebih memahami tentang filsafat, terutama dalam pembahasan ini seperti ini ya, paripati dan iluminasi, Anda harus lebih banyak membaca buku. Ini saya sebagai pengantar saja, ada kemungkinan kesalahan, nanti bisa didalami lagi sendiri-sendiri. Pada intinya, saya ambil kesimpulan bahwa paripatetik itu adalah kekuatan akal, iluminasi adalah kekuatan hati. Dalam kehidupan nyata, kita senantiasa harus melakukan keduanya, yang menggabungkan, tidak boleh terpisah. Ya, paripatetik dan iluminasi mempunyai kekuatan, kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Tapi kalau kita pisahkan, maka dalam kehidupan sehari-hari kita malah justru terkontaminasi. Maka perlu adanya koneksitas antara akal dan hati itu harus bersama, harus nyambung. Tujuannya adalah agar kita bisa lebih mengenal dekat kepada Sang Pencipta, Nurul Anwar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.